rabbal alamin. Kata Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawat wa khuttat anhu sarru khatayat wa rufi'at lahu sarru darajat. Siapa yang bersolawat kepada baginda Rasul 1 kali solawat, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali solawat. Diangkat 10 dosa dari dalam diri kita, ditinggikan 10 tingkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya Rasul yang istiqomah selalu bersolawat kepada baginda Rasul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, tuan-tuan guru yang saya muliakan, hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Hari ini kita memperingati malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surah yang kedua, surah Al-Baqarah, di ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Kata Allah, sesungguhnya kata Allah, telah kami turunkan Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk menjadi petunjuk bagi manusia, untuk menjadi pembeda bagi manusia, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bapak dan Ibu, tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita hari ini menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai kompas di dalam kehidupan kita, maka dipastikan Bapak dan Ibu tidak akan tersesat hidup kita di dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena Rasul yang menyampaikan. Kata Rasul dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadallu abada ma in tamassa'tum bihima kitaballah wa sunnatir rasul. Kata baginda Rasul, telah aku tinggalkan 2 perkara untukmu, kata baginda Rasul, yang dengan 2 perkara tersebut maka tidak akan tersesatlah engkau untuk selama-lamanya selama engkau berpegang teguh kepada keduanya. Apa 2 perkara tersebut? Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita jadikan Al-Quran itu Bapak dan Ibu sebagai imam di dalam kehidupan kita, pasti hidup kita akan selamat. Bapak dan Ibu, tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Al-Quran itu diturunkan? Tadi sudah dijawab bahwasanya Al-Quran itu turun pada bulan suci Ramadan. Kapan pastinya? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, Bapak dan Ibu, tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyatakan Al-Quran itu turun pas tanggal malam 17 Ramadan. Ada yang menyatakan tanggal 23 Ramadan. Ada yang menyatakan tanggal 25 Ramadan. Ada yang menyatakan tanggal 27 Ramadan. Wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pasti Al-Quran itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia agung, manusia mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak isi kandungan Al-Quran tersebut? Ulama menyatakan isi kandungan Al-Quran itu jumlahnya 30 juz, Bapak dan Ibu. 114 surah, 6.236 ayat. Sebagian ulama menyatakan. Sebagian lagi ada yang menyatakan 6.666 ayat. Wallahu a'lam. Yang pasti Al-Quran itu sudah turun. Jumlahnya ulama sebagian menyatakan 6.236 ayat. Ada mungkin yang menghitung
bismillahnya digabungkan. Itu yang menjadi pembedanya Bapak dan Ibu. Tapi jumlahnya tidak akan berbeda dari yang dulu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hari ini orang yang masih ragu dengan Al-Qur'an, ditantang sama Allah Bapak dan Ibu. Siapapun mereka yang ragu dengan kebenaran Al-Qur'an, ditantang oleh Allah. Surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 23-24. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya Bapak dan Ibu? Kata Allah, kalau engkau, kata Allah, masih ragu dengan kebenaran Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kepada Rasul kami Nabi Muhammad, maka coba buatlah satu surah saja, kata Allah, yang sama seperti Al-Quran. Berapa tadi isi kandungan Al-Quran, Bu? 114 surah. Tapi Allah menantang, coba buat satu surah aja yang sama seperti yang telah diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajak penolong-penolongmu, kata Allah. Kalau kau memang orang yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau memang tidak sanggup membuatnya, dan pasti, kata Allah, engkau tidak akan sanggup membuat Al-Qur'an seperti itu, kata Allah, maka jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-coba kita, Bu, menantang-nantang isi kandungan Al-Qur'an, ragu dengan kebenaran Al-Qur'an. Semalam ada tuh, Bu, yang viral itu di YouTube tuh. Dulu diajeknya apa dibilangnya? Lebih indah tusuk kondeku daripada cadarmu, katanya. Lebih indah suara kidungku daripada suara ajanmu. Yang terakhir dibilangnya, mana lebih berjasa, katanya, ayahku sama Nabi Muhammad, katanya. Pau kali, jijik kali aku nengoknya. Habis itu dibilangnya, mana lebih hebat Al-Quran sama Pancasila, katanya. Bodoh kali ya kan, Pak. Makanya suruh ngaji ya kan, Pak. Bapak baca Pancasila sampai ndoer, Bapak, nggak ada pahalanya, Bu. Betul nggak? Sampai pingsan Ibu baca Pancasila, nggak ada nilainya apa-apa, Bu. Tapi ingat, Bu, kalau Al-Quran yang Ibu baca, Bu, satu huruf, satu nilai kebaikan dilipat gandakan 10 kali, Bu. Jadi 10 satu huruf nilainya, Bu. Tidak kami katakan membaca alif, lam, mim itu 1, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Baca alif, lam, mim, Bu, dapat nilai kebaikan 30, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf, 19 kali 10, Bu. 190. Baca surah di dalam Al-Quran, surah ke-29. Surah Al-Qalam. Permulaan awal ayatnya, Nun. 200 Ibu dapat. Kemana-mana ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Ditanya orang, siapa sih Nun? Bini kau, kata. Bukan. Aku ngaji, katanya. Orang masih itu yang kuhafal, katanya. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Kan payah, katanya. Ini masih Nun, katanya. Dapat nilai kebaikan, Bu. Dapat pahala kita. Coba Ibu, ndoer Ibu. Baca Pancasila. Pancasila, katanya. Sok paten, jijik kali aku nengoknya, betul. Bodoh kali. Makanya lebih bagus kita diam aja. Kalau nggak tahu diam, awak. Ngapain lah, Wak, nantang-nantang, ya kan.
Mana lebih hebat katanya? Nabi kok dibandingkan sama manusia biasa, Bu? Baginda Rasul itu, Pak, manusia agung, manusia mulia, Bu. Ya, Bu ya. Manusia enggak sebanding lah sama kita, Bu. Siapalah kita ini, ya Allah. Saya kalau mau cerita gitu nangis saya, Bu. Masa Nabi dihina-hina? Nabi, Bu, semua yang ada pada diri Nabi itu Allah berikan keutamaan, Bu. Bahkan liurnya, air ludahnya pun punya keutamaan. Ketika hijrah bermalam di gua Sur, sahabat digigit sama ular. Nabi nyembuhkannya pakai air ludah. Coba sekali-kali, Bu, coba di rumah. Sakit gigi, kalau enggak flu, hidungnya flu kan. Bang, hidungku flu loh, Bang. Mintalah ludahmu sikit, Bang, katanya. Muntah awak, betul. Bawa jigong kau, Bang, berarti gitu. Pasti kita tuh, Bang, jijik kali aku bau makan apa sih kau, Bang, kata. Makan sampah tadi ya, Bang. Pasti gitu. Kenapa? Orang kita manusia, Pak. Manusia biasa, Pak. Beda kita sama Nabi, Pak. Beda lah, Pak. Kita, Pak, ya Allah, sholat malam, Bu. Ini tadi qiyamul lail ya, Bu ya. Kalau dibaca panjang-panjang, gila tuh imamnya katanya. Enggak ada otaknya katanya. Buka puasa aku tadi mie 2 piring katanya. Risol 4, tahu isi 5 katanya. Perutku sesak dibantainya panjang-panjang katanya. Memang enggak ada otaknya katanya. Pasti gitu imamnya, Bu. Betul. Nabi sholat malamnya, Bu, dijamin masuk surga loh, Pak. Maksum, bebas dari perbuatan dosa, Pak. Jaminannya surga, kekasih Allah. Sholat malamnya, Bu, ya Allah. Sampai bengkak betisnya, tumitnya. Saking lama berdirinya, Bapak dan Ibu. Saking lama berdirinya. Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah 286 ayat. Coba kita baca tadi 286 ayat. Ku tengok ke belakang, Assalamualaikum, gak ada orang lagi di sini mungkin. Udah pingsan semua, gila tuh ustadznya katanya. Udah tahu makmumnya nenek-nenek katanya. Lansia 50 ke atas katanya. Dibantai panjang-panjang, mengupat orangnya kan. Makanya jadi imam pun harus bijaksana, ya kan, Pak? Tengok-tengok siapa di belakang awak, ya kan? Kalau di belakang awak kira-kira, oh ini yang ngaji, yang sholat berjamaah, kawan-kawan, umurnya berapa? 25, ya kan? Kayak saya kan masih kira-kira 25, sadap. Anak 3, 25, percaya Ibu, kan nggak mungkin ya kan, Bu? Nggak apa-apa lah panjang, Pak. Kita nggak panjang nih ya, bolehlah buat kompaan dulu ya kan. Tapi kalau sholat berjamaah mau panjang-panjang, mutu orang, ya Allah, imamnya gila itu katanya. Panjang kali katanya, ya Allah. Nabi, Pak, sholatnya sampai bengkak kakinya, saking lama berdirinya. Ditengok sama Sayyidatuna Aisyah, ya Allah, memanglah baginda Rasul suamiku tercinta, luar biasa kali lah engkau nih. Nabi dijamin masuk surga, sholatnya rakaat pertama baca surah Al-Baqarah 286 ayat. Pikir Sayyidatuna Aisyah berhenti mau ruku, enggak, nyambung lagi baca surah Ali Imran 200 ayat. Ya Allah, Bu, nyambung terus. Baru ruku, bengkak kakinya. Kenapa kok panjang kali? Kenapa sholatnya kok gitu kali? Enggak apa-apalah. Apakah aku enggak boleh jadi orang yang bersyukur? Tuh Nabi itu, Pak. Nabi itu, Bu. Coba kita kayak gitu. Coba bandingkanlah, Bu. Ya Allah. Maka jangan coba-coba hina baginda Rasul. Rasul sama istrinya, ya Allah, lembutnya. Minta ampun, Bu. Beda kalilah sama kita, ya Allah. Awak seminggu nikah bolehlah. Manggilnya Hani, darling, dadar guling, ya kan, ya Allah. Kalau udah mulai keluar anak 1, 2, 3, ya Allah. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Ada Wak perempuan, Wak. Kata, oh, Wak Endut di belakang, Wak Endut. Kata, ya Allah, berganti nama bini jadi Wak Endut, ya kan. Maka di tempat aku sana ada 30 orang Wak Endut. Wak Endut 1, Wak Endut 2, Wak Endut 30. Wak Endut namanya. Besok bininya balas lah, Pak. Orang diperlakukan gak baik sama suaminya, ya kan. Bininya dipanggil Wak Endut. Besok datang orang, Assalamualaikum, Wak. Ada Wak laki, Wak. Oh, Wak Leng di belakang, Wak Leng manjat kelapa katanya, Wak Leng. Karena lakinya keling, Wak Leng jadinya begitu. Coba Nabi, Pak, manggil istrinya, ya Humairah, ya Allah, wahai pipi yang kemerah-merahan, indahnya, manjanya, ya Allah, ya Humairah,
wahai pipi yang kemerah-merahan. Enak dengernya ya kan. Awak ya Allah. Iyalah Ustaz, namanya Ummul Mukminun orangnya cantik. Bini awak tengoklah hitam kegelap-gelapan katanya. Ya Allah, enggak apa-apa lah Bu, panggillah dengan panggilan yang baik untuk istri kita. Jadi jangan coba-coba Bu, hina baginda Rasul tak boleh Bu ya. Murtad hukumnya orang yang menghina baginda Rasul, enggak sempat tobat matinya mati kafir. Biar tahu Bu. Hati-hati kita Bu. Maka Al-Quran itu Pak diturunkan kepada manusia terbaik, manusia pilihan. Kekasih Allah dapat mukjizat paling utama, paling besar dalam kehidupannya. Apa itu? Al-Quranul Karim, ya Allah. Yang kebenarannya tidak perlu diragukan lagi Bapak dan Ibu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dialah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan daripadanya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Al-Qur'an itu diturunkan? Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamanya adalah selama 22 tahun. 2 bulan, 22 hari lamanya Bapak dan Ibu. Maka Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur Pak. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Lamanya berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Komplitlah Al-Quran itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita Bapak dan Ibu, bagaimana hari ini sikap kita terhadap Al-Quran tersebut? Bagaimana hari ini hati kita, cinta kita kepada Al-Quran tersebut Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini bulan Syahrul Quran, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Coba tanya dulu sama diri kita, kira-kira udah berapa ain yang kita baca? Nggak usah baca juz, kebanyakan. Ain aja. Udah berapa ain yang kita baca, Bu? Nanti kalau berapa juz, ya Allah Ustaz, aku udah 3 tahun loh nggak pernah baca Quran, katanya ya Allah. Jangan loh Bu, baca Quran Bu. Kita kadang-kadang sedih Bu. Orang Islam Al-Qurannya ditaruh di tempat yang paling tinggi kali loh Bu. Di atas lemari berabu. Kapan Al-Qurannya turun? Waktu ada kemalangan di rumahnya turun, Al-Qurannya berabu. Kak mana Qurannya? Kak isi Allah, Kak cantik kali Al-Quran kakak. Iyalah cantik, memang kurawat kali ini katanya ya Allah. Orang dibaca, ini berabu Qurannya, ditaruh di depan jenazah tuh. Bukannya dibaca, ditaruh di situ ya Allah. Maka Bu, Bapak hari ini, ayo kita ajak diri kita. Mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran Bapak dan Ibu. Kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kamu, mereka adalah orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an dan yang mau mengajarkannya kepada orang lain, Bu. Ya Allah. Maka belajar Qur'an kita, Ustaz. Aku udah tua lo, malu, Bu. Enggak ada kata terlambat, Bu, untuk mempelajari Al-Qur'an, Bu. Baca, Bu. Kalau malu, Bu, ngaji sama anak awak. Makanya anak kita dulu antarkan ke tempat guru ngaji, Bu. Ini kadang-kadang kita, Pak, ya Allah, sama guru ngaji sepele kali, Pak. Aku jijik kali aku nengoknya, betul lah. Betul, sepele kali loh, Bu. Kalau nganter anaknya ke tempat les, ya Allah, suami istri boncengan, cantik. Istrinya pakai jilbab cantik, nutup aurat. Suaminya rapi, ganteng, diantar ke tempat les. Berapa uang lesnya? 500.000. Oh, gampang katanya. Les apa? Bahasa Inggris, paten. Les apa? Matematika, mantap. Tapi tengoklah coba. Mau daftarkan anaknya ngaji, ya Allah. Biniknya dilepas sendiri, ya Allah. Enggak pakai jilbab, buka aurat, pakai baju you can see, ya Allah. Datang, Ustaz, boleh anakku masuk ngaji, Ustaz? Larilah awak ya kan, ya Allah. Kenapa Ustaz tahu? Ya orang aku ngajar ngaji di rumah. Begitu datang, Assalamualaikum Ustaz, katanya. Anakku boleh ngaji, lari aku langsung ke dapur. Ada apa sih bang? Kata biniku. Ada kuntilanak datang, gue bilang, ya Allah.
Pakai baju you can see, Bu. Nggak ada sopannya, nggak pakai jilbab, buka aurat, ya kan, ya Allah. Begitulah manusia sekarang, Bu. Sepele kali sama guru ngaji. Padahal guru ngaji itu, Pak, coba guru ngaji mana yang minta bayaran, Pak? Dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih, nggak apa-apa. Dijamin sama Allah rezekinya. Tanya ibu. Guru ngaji dulu, Bu. Seingat awak, Bu, ya, awak kan ngaji juga dulu, Bu. Kita ngaji, Bu, diantar. Ayah saya guru ngaji, tapi diantar ke tempat guru ngaji yang lain. Padahal guru ngaji itu muridnya, diantar kita, Bu. Oh, Din, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iya, Bang, ada apa, Bang? Ini anakku ya, ngaji ya, katanya. Ini rotannya ya, Din. Iya, Bang, segan kalau Abang kan bisa ngajar. Udah nggak apa-apa, katanya, biar banyak kawannya. Nanti kalau dia ribut, bandel di sini pukul ya. Lillahi ta'ala aku ikhlas, katanya. Tuh orang tua dulu tuh, Bu. Orang tua dulu tuh, Pak, mengajarkan yang baik untuk kita. Coba sekarang, Bu, buat kayak gitu. Ya Allah, mulut mama-mama. Bukan mama-mama, di sini yang aku bilang. Gigi kali aku nengok ustadz tuh, katanya. Anakku dipukulinya di tempat ngaji, kata. Ya Allah. Padahal ngajarkan yang baik-baik, Bu. Coba sekarang di tweet aja sedikit. HAM, katanya. Betul nggak, Bu? Begitulah sekarang kondisinya, Bu. Anaknya dibela, padahal kenapa dipukul, diperiksa kukunya? Mana kukumu kok panjang kali? Kan semalam Ustadz bilang, hari Rabu kita periksa kuku. Tuh panjang, ceplek katanya. Ngadu anaknya di rumah. Aku tadi dipukul sama wak itu. Sakit kali lu, Mak. Tengok nih bekasnya, katanya. Ya Allah. Kasihan kali guru ngaji sekarang. Ya Allah. Begitu diminta, oh nak, besok bilang sama Mak ya, bawa uang minyak lampu. Kalau dulu uang minyak lampu. Berapa, Wak? 10.000 aja gitu ya, nak, ya, katanya. Mak, wah itu mata duitan kali ya, katanya. Ya Allah, duit aja padahal 10.000 lah, Bu. Ya Allah, apalah uang 10.000 ya kan, Bu. Begitulah orang sekarang. Tapi kalau bayar les, coba lah, Bu. Iya, ratusan ribu anteng aja dia, slow aja dia. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Kenapa nggak cinta dia sama Al-Quran? Tapi kalau dia cinta sama Al-Quran, tengok tuh qori kita tadi ngaji, ya Allah, mantap. Tuh Bilal kita tadi bacanya bagus, mantap. Kenapa? Belajar. Apa pandai sendiri? Begitu lahir langsung pandai baca Quran? Nggak mungkin lah. Anak ajaib lah, begitu lahir, bismillahirrahmanirrahim. Mana mungkin. Pasti belajar dulu, diantar sama bapaknya ke tempat guru ngaji. Betul kan, Ustadz? Ustadz Haikal, saya tengok videonya juga ya kan di YouTube ya kan. Diajari dulu ke tempat ngaji, pasti itu. Belajar dulu, penuh perjuangan, lelah, panas, kena hujan, tapi semangat. Begitulah orang-orang yang mau belajar Al-Quran itu. Maka kata baginda Rasul dalam sabdanya, ini kabar gembira nih, Bu, untuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Apa kata baginda Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Kata baginda Rasul, sesungguhnya Allah punya keluarga, punya kerabat di antara manusia. Hari itu sahabat yang hadir di majelis Rasul heran semuanya, kebingungan semuanya. Manhum ya Rasul.